Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edlin. Di sini kita akan berbicara tentang mengenai ritual pernikahan adat Sunda. Adat Sunda memiliki serangkaian susunan acara pernikahan yang khas. Berikut urutan lengkap prosesi pernikahan adat Sunda. Pernikahan upacara sakral yang mengikat janji nikah di hadapan agama, hukum, dan sosial. Banyaknya adat dan kebudayaan di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali ragam pernikahan adat. Pernikahan adat Sunda termasuk yang memiliki prosesi yang cukup panjang. Pasalnya, rangkaian prosesi pernikahan tidak hanya dijalankan pada hari H pernikahan, namun berharap beberapa hari sampai seminggu sebelum hari pernikahan pun sudah dengan beberapa prosesi pernikahan adat Sunda. Adat Sunda memiliki serangkaian susunan acara pernikahan yang khas. Berikut urutan lengkap prosesi pernikahan adat Sunda. Pasalnya, rangkaian prosesi pernikahan tidak hanya dijalankan pada hari H pernikahan, namun beberapa hari sampai seminggu sebelum hari pernikahan pun sudah dibuka dengan beberapa prosesi pernikahan adat Sunda. Berikut susunan acara ritual prosesi lengkap pernikahan adat Sunda. Yang pertama, di sini ada rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda, nyunduen, omong atau menyimpan janji. Prosesi pernikahan adat Sunda pertama disebut nyunduen, omong atau penyimpanan janji atau ucapan. Prosesi ini dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Kedua orang tua dari pihak pria akan menghampiri kedua orang tua dari pihak wanita untuk menanyakan hal ini. Ritual ini sebenarnya lebih sering dilakukan pada pernikahan zaman dahulu, sebab pada zaman itu banyak anak yang belum tahu akan dinikahkan, padahal sudah terjadi kesepakatan antara kedua orang tua. Yang kedua itu ada naurusoran atau nyawurayuhan atau lamaran. Untuk menindaklanjuti nyunduen omong, prosesi lamaran pun dilakukan pada proses pernikahan adat Sunda ini. Pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta untuk uang pengikat sebagai syarat bahwa pihak pria bersedia untuk membiayai pernikahan. Selain itu, pihak calon pengantin pria juga memberikan cincin menang atau cincin belah rotan sebagai tanda ikatan. Yang ketiga ada nyandakuen atau seserahan. Prosesi selanjutnya adalah nyandakuen atau seserahan, di mana pihak calon mempelai pria menyerahkan beberapa perlengkapan untuk pernikahan seperti uang, pakaian, perabotan rumah tangga, makanan, dan lain sebagainya. Begitu pula pihak calon mempelai wanita membalas dan seserahan yang diberikan pada pihak laki-laki. Prosesi perseserahan pada pernikahan adat Sunda bisa dilakukan 7 sampai 1 hari sebelum pernikahan. Yang keempat yaitu ada ngayuwek seurewu. Prosesi ngayuwek seurewu dipimpin oleh Pangewek mempersilahkan kedua calon pengantin meminta izin dan doa restu dari orang tua, diiringi lagu kandung oleh Pangewek. Calon pengganti akan diserahkan beras yang bermakna hidup sejahtera, lalu dikeprak dengan sapu di lidi sertai nasihat. Kain putih penutup Pangewek pun dibuka. Kemudian pembelahan mayang jambe dan buah pinang oleh calon mempelai pria. Prosesi ini akan diakhiri dengan menumbuhkan alu ke dalam lampung sebanyak 3 kali oleh calon mempelai pria. Di sini yang kelima, membuat lungkun. Ngeukues sayurewu biasa dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Prosesi ini hanya boleh dihadiri oleh orang tua, kedua calon mempelai, dan keluarga dekat saja. Kedua mempelai dihadapkan dengan lebar sirih pertangkai yang kemudian digulung menjadi satu memanjang. Setelah itu diikat dengan benang kentah, lalu diikuti kedua orang tua dan tamu undangan. Prosesi pernikahan adat Sunda ini memiliki makna agar kelak jika mendapat rezeki yang berlebihan bisa dibagi kepada anak saudara. Yang keenam itu ada berebuh uang. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi berebuh uang. Tata cara prosesi pernikahan adat Sunda yang satu ini dilaksanakan di bawah tikar sambil disawer, maknanya berlomba-lomba dalam mencari rezeki dan disayang keluarga. Di sini ada ngebakan atau siraman pernikahan adat Sunda. Menjelang hari pernikahan, prosesi siraman pun dilakukan. Prosesi ini bertujuan agar menyucikan calon mempelai wanita secara lahir dan batin. Biasanya acara berlangsung siang hari di kediaman calon mempelai wanita. Di sini ada Ngecaukeun Asian. Prosesi ini akan dimulai dengan keluarnya calon mempelai wanita
dari kamar yang digendong secara simbolis oleh sang ibu, sementara sang ayah berjalan di depan membawa lilin menuju tempat sungkeman. Yang kedua itu ada ngaras, merupakan permohonan izin calon mempelai wanita yang ditunjuki dengan sungkeman serta mencuci kaki kedua orang tua. Yang ketiga, pencampuran air siraman. Kemudian kedua orang tua mencampur air berasal dari 7 macam bunga wangi atau disebut dengan bunga setaman. Yang keempat ada siraman. Diiringi musik kecapi dan suling, calon mempelai wanita menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Prosesi siraman akan dimulai dengan ibu, ayah, lalu dilanjutkan para sepupu. Sejumlah penyiraman haruslah ganjil, berkisar antara 7 sampai 9 sampai 10 orang. Yang kelima ada ngerik dan atau pohon rambut. Pada prosesi pernikahan adat Sunda ini, rambut dari calon mempelai wanita akan dipotong sedikit sebagai lambang mempercantik diri dari lahir dan batin. Dilanjuti dengan prosesi nyeningan, yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, membentuk amis, cau atau sinom, membuat godek, serta membuat kembung turi. Prosesi pernikahan adat Sunda pada hari H. Yang pertama, menjemput calon pengantin pria. Utusan dari pihak mempelai wanita menjemput calon mempelai pria. Yang kedua ada ngabagai keun. Sesampainya di tempat acara pernikahan, calon mempelai pria disambut dengan ibu dari calon mempelai wanita dengan mengalungkan bunga melati. Kemudian calon mempelai wanita berjalan menuju pelaminan, diapit oleh kedua orang tua. Yang ketiga ada akad nikah. Prosesi saatnya melangsungkan akad nikah untuk meresmikan hubungan kedua pasangan. Kini, akad nikah tak harus dilakukan di rumah maupun tempat ibadah. Akad nikah juga banyak diselenggarakan di tempat resepsi pernikahan. Setelah akad berjalan dengan lancar, kedua mempelai pun melakukan sungkeman kepada kedua orang tua untuk meminta maaf akan kesalahan-kesalahan mereka. Yang kelima, saweran dengan posisi duduk di kursi sambil dipayungi. Upacara penyaweran pun dilakukan pada pengantin. Orang tua memberikan nasihat diiringi kidung. Pemberian nasihat diiringi pelemparan uang logam, beras, kunyit, dan diiris tipis-tipis, serta permen. Uang logam dan beras melambangkan kemakmuran. Kunyit sebagai simbol kejayaan, sedangkan permen melambangkan manisnya kehidupan berumah tangga. Yang keenam, meulum harupat atau membakar harupat. Prosesi pernikahan adat Sunda dilanjutkan dengan upacara meulum harupat. Mempelai wanita membakar batang harupat yang dipegang mempelai pria dengan lilin sampai menyala. Sesudah itu, batang harupat dimasukkan ke dalam kendi berisi air yang dipegang mempelai wanita. Batang harupat diangkat kembali dan dipatahkan lalu dibuang. Prosesi ini memiliki makna bahwa kedua mempelai diharapkan senantiasa memecahkan persoalan rumah tangga bersama-sama. Istri yang memegang kendi berisi air menggambarkan peran istri yang berperan mendinginkan setiap persoalan yang membebani hati dan pikiran suami. Yang ketujuh ada nincak endok atau menginjak telur. Berikutnya, prosesi yang satu ini juga dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Jawa, yaitu nincak endok. Mempelai pria menginjak telur hingga pecah, kemudian sang istri akan membersihkan kaki sang suami. Yang ke-8 ada ngelupas japati atau melepas merpati. Susunan acara pernikahan adat Sunda setelah nincak endok adalah melepas burung merpati putih yang dilakukan oleh orang tua. Ritual melepas merpati pada adat Sunda ini berarti orang tua melepas tanggung jawab karena kedua pasangan sekarang sudah mampu hidup mandiri. Yang ke-9 ada muka panto atau buka pintu. Tradisi pernikahan adat Sunda belum berhenti sampai di situ. Masih ada tradisi muka bato atau muka panto atau buka pintu. Diawali dengan mengetuk pintu 3 kali, lalu dilakukan saut-sautan pantun dari luar dan dalam pintu rumah. Biasanya mempelai berada di luar pintu, sementara mempelai wanita di dalam. Yang ke-10 ada huap lingkup. Prosesi ini dilakukan dengan menyuapi pasangan pengantin oleh kedua pasangan orang tua. Ini melambangkan tidak ada perbedaan antara kasih sayang terhadap anak dan menantu. Yang ke-11 ada pabetot bakaka hayam. Susunan acara pernikahan adat Sunda yang terakhir adalah kedua pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh. Yang mendapat bagian lebih besar harus berbagi dengan pasangannya. Prosesi ini berarti rezeki yang diterima harus dinikmati bersama, walaupun berbeda.
nya. Kita panggil heula. Mana yang neng? Kita mana tuh dua? Tanyaan, kulit ditanyaan. Neng. Bapak dan bapak kami kata sebenarnya. Anda di pojok-pojok, di ujungnya ceritanya bisa tamu itu tinggal hancur. Kang Usman ya, tetap nak dia teh, hancur kali itu jadap tanyaan dengan bukti itu nanti naruh dengan dukungnya karena perjuangannya Usman. Sah dinayawa presiden bapak kaserenan silaturahmi ke Citanti ya akan menjadi kaserenan panglamar Usman kali pertama menikampus bapak bisa nyalahan aku kampi terus adanya lagi kawannya yang naon hal anu dibewarakeun nu dipaksa kurang sadayana pesprit sadayananya silaturahmi ditampi keluarga yang dieu kalawan nampak dua dampal panangan sakan sakeun pariposna sabda panglamarna Kang Usman ya ditampi ku Neng Rohmah nya bahwa dirinya aya tanda pengikat ya sok mangga siap kameramen siap di alajar kene foto teh tong tinggali foto mah ka mana we Bismillahirrahmanirrahim. Demikian prosesi lengkap pernikahan adat Sunda yang cukup memakan waktu dan tenaga bagi kedua pasangan dan keluarga. Tak jarang kedua pasangan memiliki adat dan budaya yang berbeda. Maka dari itu, alangkah baiknya jika didiskusikan terlebih dahulu adat mana yang akan dipakai pada hari pernikahan, agar tidak pernah terjadi selisih paham dalam sebuah acara tersebut. Bagaimanapun, semoga tradisi adat ini bisa terus diwariskan turun-temurun sampai kapanpun, walaupun zaman terus berubah. Terima kasih.